Halo, bertemu lagi dengan saya. Saya ingin menjelaskan mengenai paragraf deskripsi. Deskripsi berasal dari kata describe dari bahasa Inggris, kemudian dari bahasa Latin adalah describer, yang artinya adalah menggambarkan, memaparkan, atau melukiskan. Jadi, paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya menggambarkan atau memaparkan, menjelaskan suatu objek, peristiwa, gagasan, atau suatu tempat oleh si penulis yang dilakukan secara detail atau otentik. Namun di dalam paragraf deskripsi ini tidak ada kalimat-kalimat yang mengandung persuasi atau bujukan atau perintah sehingga si pembaca nanti akhirnya melakukan suatu tindakan yang diinginkan oleh si penulis. Sifatnya di sini paragraf deskripsi memberikan impresi kepada si pembaca untuk menangkap pencitraan dari hasil panca indera. Jadi seolah si pembaca ini turut merasakan apa yang dilihat, kemudian apa yang didengar, apa yang dirasakan. Kalau mungkin berkaitan dengan makanan atau food, apa yang dicecap, kemudian kalau menurut aroma, apa yang dicium oleh si penulis yang telah disampaikan secara mendetail itu seolah ikut dirasakan oleh si pembaca. Jadi deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan sesuatu sehingga menambah impresi terhadap si pembaca tanpa ada kalimat persuasi. Oke, itu adalah definisi dari paragraf deskripsi itu. Adapun jenis paragraf deskripsi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah deskripsi spasial, kemudian deskripsi objektif, dan yang ketiga adalah deskripsi subjektif. Apa yang membedakan ketiga jenis deskripsi ini? Oke, yang pertama adalah deskripsi spasial. Deskripsi spasial adalah paragraf yang melukiskan suatu tempat atau lokasi di mana sedang berlangsung suatu peristiwa. Lalu apa yang dimaksud dengan deskripsi objektif? Nah, deskripsi objektif ini adalah paragraf yang menggambarkan sesuatu atau seseorang berdasarkan bukti nyata atau fakta yang ada di lapangan. Itu adalah untuk deskripsi objektif. Sedangkan untuk deskripsi subjektif adalah menggambarkan suatu perasaan yang dialami oleh si penulis dengan secara detail dalam sebuah paragraf. Itu yang membedakan spasial, objektif, dan subjektif. Apa sih ciri-ciri dari paragraf deskripsi? Ciri-ciri paragraf deskripsi untuk membedakan dengan jenis paragraf yang lainnya adalah di mana paragraf ini mengandung kalimat-kalimat yang menggambarkan suatu objek, kemudian melukiskan suatu hal berupa perasaan, kemudian berupa bentuk fisiknya, lalu menggunakan kalimat-kalimat yang menggambarkan dari penangkapan panca indera seperti dari hasil penglihatan, dari hasil pendengaran, kemudian dari hasil indera pencecap, dari hasil indera penciuman, dari hasil indera peraba. Jadi digambarkan sedemikian rupa secara mendetail tanpa ada kalimat persuasif. Lalu di dalam paragraf deskripsi ini juga menyebutkan hal-hal secara detail, ciri-ciri dan sifatnya baik secara sifat maupun secara fisik. Jadi bagaimana karakter dari suatu objek dan bagaimana ciri fisiknya suatu objek tersebut. Jadi objek itu bisa berupa manusia, bisa berupa tempat, bisa berupa hewan, bisa berupa perasaan, bisa juga berupa peristiwa dan lain sebagainya yang digambarkan atau dilukiskan dengan kalimat-kalimat yang mengungkapkan dari penangkapan panca indera. Itu untuk deskripsi. Kemudian menggunakan ciri-ciri yang lain adalah menggunakan majas untuk menggambarkan sebuah peristiwa atau objek secara konkret, menggunakan kata ganti orang atau menggunakan
kata-kata yang mengandung sinonim ataupun antonim untuk lebih mempermudah penggambaran suatu objek atau hal yang ingin dijelaskan dalam sebuah paragraf deskripsi. Itu contoh-contohnya ya. Oke, itu yang membedakan dengan paragraf lain. Jadi sifatnya mengungkap secara detail baik secara fisik maupun secara sifatnya. Oke, itu untuk cirinya. Untuk berikutnya adalah bagaimana cara kita menyusun sebuah karangan atau paragraf deskripsi. Nah, ini ada langkah-langkahnya yang harus dilewati. Yang pertama adalah menentukan tema dan topik. Apa bedanya tema dan topik? Kalau tema adalah ide pokok atau gagasan yang akan menjiwai keseluruhan isi deskripsi atau paragraf deskripsi itu sendiri. Sementara topik adalah hal yang berkaitan dengan tema itu yang merujuk pada satu permasalahan. Misalkan temanya tentang lingkungan, lalu topiknya tentang kegiatan masyarakat di lingkungan tertentu, gitu ya. Kemudian setelah menentukan tema dan topik, langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan. Nah, tujuan ini akan mempengaruhi panjang atau pendeknya sebuah paragraf, di mana akan mengarahkan juga ide atau gagasan-gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis dalam sebuah teks paragraf deskripsi. Lalu setelah menetapkan tujuan, langkah berikutnya adalah mengumpulkan bahan atau data, baik secara langsung, pengamatan, kemudian wawancara, bisa dilakukan dengan membaca referensi. Nah, setelah terkumpul bahan atau data-data yang dibutuhkan dalam menyusun sebuah paragraf deskripsi atau teks deskripsi, langkah berikutnya adalah membuat kerangka karangan. Untuk apa membuat kerangka karangan? Nah, kerangka karangan ini sebagai satu rule atau suatu garis tertentu sehingga tidak melebar kemana-mana dalam pembahasannya, sehingga akan lebih terarah. Dalam membuat kerangka ini harus sesuai dengan tema, topik, kemudian tujuan, serta isinya nanti bagaimana. Nah, setelah selesai membuat kerangka karangan, baru langkah berikutnya adalah mengembangkan kerangka karangan itu menjadi sebuah paragraf yang utuh. Nah, baru setelah selesai dibaca ulang untuk disunting kembali atau diedit sehingga menjadi lebih baik dan siap untuk dibaca oleh si pembaca sehingga tujuan tercapai dan paragraf deskriptifnya itu adalah paragraf yang baik dan benar serta bisa dipertanggungjawabkan. Oke, sekian mengenai langkah-langkah teks deskripsi. Mungkin kita bisa mencoba untuk menulis teks deskripsi untuk dibaca oleh orang lain dan sesuai dengan pertanggungjawaban yang kita kembangkan dalam tulisan itu. Paragraf deskripsi dibagi menjadi 3 bagian, ya. Untuk bagian pertama adalah deskripsi umum yang berisi dengan informasi-informasi secara umum dari objek atau sesuatu hal yang ingin dideskripsikan. Lalu bagian kedua adalah deskripsi bagian. Ini lebih mendetail, jadi lebih menginformasikan secara khusus dari objek yang sedang diamati atau ingin dituliskan. Lalu yang terakhir adalah bagian penutup. Nah, bagian penutup ini biasanya berisi dengan kesimpulan atau kalimat-kalimat penutup sebagai akhir dari sebuah paragraf. Sebagai contoh, saya ingin mendeskripsikan sebuah produk. Nah, sebuah produk minuman. Ya, deskripsi umumnya contohnya begini. Minuman adalah sebuah cairan yang dibutuhkan oleh tubuh, baik yang cairan murni maupun cairan berasa. Maksudnya berasa di sini ada minuman yang punya rasa manis dan lain sebagainya. Lalu yang normal adalah tidak berasa dengan warna yang jernih. Nah, setiap orang pasti membutuhkan cairan ini untuk dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia. Oke, itu adalah deskripsi umumnya. Lalu deskripsi bagian atau deskripsi penjelas.
Coba saya jelaskan mengenai produk ini ya. Minuman dengan merek Le Mineral adalah salah satu pilihan yang beredar di pasaran Indonesia. Ciri dari minuman ini adalah tidak beraroma, rasanya sedikit manis, kemudian kemasannya berwarna biru muda, ada lambang tulisan Le Mineral dan bentuk alam seperti gunung, kemudian ada tetes air, lalu ada nama perusahaannya atau PT pembuatnya, bentuk botolnya seperti ini dengan panjang sekian, dengan ukuran sekian dan sebagainya. Ya, itu adalah teks deskripsi bagian penjelas. Oke, saya coba untuk beberapa kalimat sebagai penutup. Bahwasannya salah satu minuman yang bisa menjadi pilihan kita untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita adalah minuman dengan produk Le Mineral, karena minuman ini sesuai dengan standar kesehatan, yaitu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mengandung zat berbahaya untuk bisa dikonsumsi manusia. Tanpa minuman, manusia akan bermasalah dalam kehidupannya. Oke, semoga kita bisa memenuhi kebutuhan cairan kita dengan minuman yang terbaik dan sehat. Itu adalah contoh deskripsi sebuah produk secara singkat.